Oke, kalau aman, nah di sini. Aku selalu menekankan bahwa kita sebagai orang komunikasi, tugas kita itu bukan ngedesain, tapi bikin story. Nah, agar story-nya itu lebih mudah diingat, kita juga harus mempertimbangkan nama dari brand tersebut agar mudah diingat. Jadi saat kalian bikin logo pribadi, bukan berarti nama panjang kalian harus muncul di sana. Kalian coba browsing tentang Cristiano Ronaldo deh. Nama panjangnya Cristiano Ronaldo, tapi begitu dia bikin produk, dia bikin personal branding, jadi CR7. Saat Kobe Bryant bikin branding, dia pakai nama panggilannya Black Mamba, bukan Kobe Bryant. Saat si Michael Jordan ditawarin kerjasama dengan Nike, bikin sepatu, dia nggak masukin nama Michael Jordan. Tapi dia masukin story bahwa si Michael Jordan ini dikenal orang karena dia dunk-nya luar biasa bagus. Slam dunk-nya. Apa yang berhubungan dengan dunk, slam dunk ini? Oh, ada udara, ada space, ada air. Akhirnya yang dipakai adalah Air Jordan. Bukan Michael Jordan. Ada potongan nama dia? Ada. Tapi bukan itu yang di-highlight. Yang di-highlight adalah Air Jordan. Michael Jordan yang lagi melayang gitu. Brand naming ini penting. Agar orang makin mudah mengingat story yang kita bangun. Mungkin kalau dari MotoGP kita ada Jorge Lorenzo gitu kan. Jorge Lorenzo yang dia tulis di logonya ya JL aja. Kalau nggak salah ada kayak aku lupa yang pakai bendera bahwa dia sudah menaklukkan satu sirkuit itu Lorenzo atau yang satunya ya, aku lupa. Ada ritual yang dia sampaikan yang relate sama story yang dia bangun. Baru nanti saat story-nya udah matang, brand name-nya udah mudah diingat, baru ntar ngomongin brand atribut. Brand atribut itu apa? Ntar kita jelasin. Satu-satu dulu, kita ke brand naming. Secara umum, penamaan brand, kalau kalian browsing, ada 6 cara penamaan. Tapi di sini aku cuma menjelaskan 5 aja, karena aku nggak nemu cara yang paling mudah menyampaikan yang satu itu. Gitu. Daripada disampaikan dan kalian bingung, lebih baik tidak disampaikan dulu. Toh cuma satu. Oke, cara yang pertama, ada cara deskriptif. Deskriptif ini adalah langsung aja value kalian dimasukin ke dalam penamaan brandnya. Kayak misalnya Google Maps nih, dari namanya kita tahu, oh dia adalah peta. Kemudian yang kedua, tiga, empat aku nggak paham. Netflix. Kita langsung udah bisa ngeh gitu. Net ada internet, Flix ada film gitu. Oke. Kita menikmati film lewat internet, Netflix. Ini deskriptif. Bisa juga teknik kedua, metafora. Kenapa ada mobil mereknya Jaguar? Ya karena Jaguar adalah salah satu hewan yang dia larinya cepat banget. Kenapa ada supermarket namanya Target? Ya karena kalau kalian butuh apa-apa, di sana pasti ada. Targetin aja. Atau misalnya Shell deh. Si Shell Oli ini, dia ngambil metaforanya bahwa Shell itu kan kerang nih. Kerang itu kan keras. Nah, kerasnya kerang ini diharapkan bisa menyampaikan value produk si Shell ini bisa melindungi mesin Anda. Seakan-akan
si oli pelindung mesin ini sekeras si ini apa kerang ini. Ini metafora. Kemudian ada neological. Neological ini adalah bikin istilah baru dari potongan-potongan kata yang udah ada. Nah, ini adalah salah satu yang bisa kalian manfaatkan. Brand naming pakai historical. Bisa dari penemu sebuah produk, bisa dari nama pendiri perusahaan. Tinggal ditampilkan industrinya di bidang apa atau kelebihannya di bidang apa. Si Cooper dia nambahin kata mini. Karena secara value produknya ya mobil yang kecil gitu. Pada waktu itu zamannya belum city car. Atau mungkin Zeiss. Si Zeiss ini nambahin kata optical. Karena mereka bergerak di bidang optik lensa. Nah, kalau di sini kalian sebagai apa nih? Nabila sebagai apa? Bimo value-nya apa? Mia value-nya apa nih? Kan tinggal ditambahin satu kata di belakangnya aja. Gitu. Ini untuk pendekatan historical. Dan ini pendekatan arbitrary. Atau yang nggak nyambung deh. Sekalian deh dibikin nggak nyambung. Orang kalau nggak tahu produknya Apple, ya pasti nggak akan connect dengan kata Apple. Dia bisa berupa buah, dia bisa berupa brand teknologi. Orang kalau nggak tahu produknya Viking juga pasti ngiranya Viking adalah legendanya dari Nordic Skandinavia. Cuma kelebihan branding pakai arbitrary ini adalah orang jadi lebih mudah mengingat meskipun tidak langsung connecting dengan value atau produk yang kalian punya. Nah, ingat di sini, logo dan penamaan merek itu goals-nya untuk diingat. Yang penting ingat dulu aja bentuknya kayak gimana, namanya apa. Karena untuk bisa masuk ke connect ke perasaannya dari audiens, nanti bakal dibantu dengan brand attribute dan brand story. Jadi di tugas minggu lalu sebenarnya goals-nya di sini. Gimana caranya kalian bikin icon yang mudah diingat? Udah titik di sana aja. Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke brand attribute. Atau masih aman? Aman? Oke. Nah, brand attribute itu apa sih? Brand attribute itu gampangnya adalah karakter yang melekat pada sesuatu atau seseorang. Karakter yang melekat. Lebih tepatnya adalah satu set, satu bundle, satu paket karakter yang melekat terhadap seseorang atau sesuatu saat kita berinteraksi dengan mereka. Saat kita membaca story dari apa yang mereka sampaikan. Misal kayak gini ya. Kita orang, ini konteksnya, konteks story-nya adalah orang Indonesia. Oke, saat kita mendengar ada istilah, oh dia Cina nih. Oh aku Cina nih. Gitu. Pointing to aku aja, biar nggak salah nih. Wah ada orang keturunan Chinese. Persepsi kalian secara ekonomi dia seperti apa? Kaya? Oke. Menengah ke atas sih, Pak. Oke. Saat kita di Indonesia mendengar kata China, mostly yang kita ingat adalah menengah ke atas. Atau kaya, atau bahkan super kaya gitu. Cara ngomongnya gimana?
Apakah resmi, ataukah swag, selengean, ataukah sederhana? Kira-kira gimana kalau teman-teman turunan Chinese? Cara ngomongnya. Atau nyampur-nyampur bahasa ala Jaksel? Agak-agak Gimana? UI gitu sih, Pak. Agak-agak gimana? Ya, misalnya, mau minum nih. Oke. Aku kurang dengar itu tadi. Jadi kalau misalnya di Chinese itu, kalau misalnya aku tahu ya, pas kayak agak, mau minum nih. Boleh nggak? Borrow ya, gitu. Oke. Bahasanya nyampur ya? Ya. Oke, bahasanya nyampur. Antara bahasa daerah asal, campur bahasa China, campur bahasa Indonesia, campur bahasa Inggris biasanya. Gitu kan? Itu adalah atribut-atribut yang langsung kita dapat bayangkan begitu kita dengar, oh ada orang China. Orang suku lain juga mungkin kita sama membayangkan hal yang sama. Orang Solo misalnya yang sering jadi bahan olokan gitu kan. Cara ngomongnya lemah lembut, pelan, lambat, sopan, halus. Itu adalah atribut-atribut saat kita mendengarkan istilah orang Solo. Nah, saat kita yang berupa wujud manusia ini berkomunikasi, kita akan dipengaruhi oleh budaya dasar. Budaya dasar mempengaruhi cara kita berbicara. Budaya dasar akan mempengaruhi value pribadi kita. Gitu kan? Kemudian keunikan kita, unique selling proposition, dan kita cocok dengan cara ngobrol kayak gini, kita cocok berinteraksi dengan golongan siapa. Target customer attributes. Kalau kita berupa manusia, itu akan mudah gitu. Saat kita lagi di kelas, saat aku berusaha menyampaikan sesuatu pada kalian, ya aku bisa friendly aja, santai aja, swag aja mungkin kalau sama kalian. Tapi saat di kantor prodi atau di kantor fakultas, kan bisa jadi brand voice-ku akan berubah. Karena balik lagi, aku bekerja di institusi dengan latar belakang budaya Islam, plus ada di kota Malang yang dimana Jawanya masih lebih halus daripada Surabaya gitu kan. Otomatis nggak mungkin sesantai dan sesuai kalau lagi sama kalian. Bisa dibilang nggak sopan gitu kan. Ada konteks lagi mungkin kalau misalnya aku lagi ngobrol atau lagi kencan sama cewekku mungkin. Brand voice-ku juga mungkin akan berbeda. Kenapa aku dengan mudah merubah voice-ku? Karena aku berupa manusia. Aku seorang manusia. Tetapi, nah, saat aku yang seorang manusia memiliki identitas digital, aku punya Twitter, aku punya Facebook, aku punya Instagram. Saat orang-orang ngelihat postinganku di platform-platform tersebut, kan mereka tidak berinteraksi langsung dengan suaraku. Yang mereka baca adalah tulisanku, titik koma, tata bahasa, pilihan gambar gitu kan. Itu adalah brand voice-ku di platform tersebut. Sehingga bisa jadi, wah, ini orang di Twitter kasar ya. Tapi kalau di Instagram, kenapa dia kelihatan sangat artsy banget? Saat di LinkedIn, kenapa kelihatan sangat profesional banget? Seakan-akan dia ahli di semua bidang. Ya, karena itu adalah konsistensi atribut di masing-masing platform. Konsistensi atribut di masing-masing platform akan meninggalkan satu kesan yang konsisten. Seakan-akan, balik itu tadi, saat kita mendengar istilah Cina seperti apa, Solo seperti apa, itu yang kita dapatkan dari
platform-platform digital. Karena di platform digital, orang nggak tahu intensi kita berkomunikasi kayak gimana. Oke. Kalau kalian bingung, kita langsung ke studi kasus aja deh di sini. Ini adalah Deddy Corbuzier. Oke. Minggu lalu kita udah ngomongin tentang karakteristiknya Deddy Corbuzier tuh kayak gimana. Tuh kan? Kita masing-masing ada ekspektasi, ada pengalaman informasi tentang si Deddy Corbuzier. Nah, tinggal kita hubungkan dengan 5 poin atribut tadi. Gimana sih? Dari mana sih asalnya si Deddy Corbuzier? Oh, dia dari keluarga yang multikultural. Keluarganya tuh nyampur, ada yang China, ada yang enggak. Agamanya macam-macam gitu kan. Kemudian saat dia tumbuh dan berkembang, secara ekonomi dia struggle. Kemudian dengan cara asuh orang tuanya dia, akhirnya dia bisa hidup sebagai family man gitu. Dia mengutamakan keluarga dibandingkan yang lain. Itu culture yang kita tangkap dari value-nya si Deddy Corbuzier. Voice-nya gimana nih? Cara komunikasinya si Deddy Corbuzier gimana nih? Oh, dia tuh cara ngomongnya sombong. Sok-sokan gitu, pilihan katanya. Kemudian dia juga sok-sokan jadi hero. Dia seakan berusaha menolong semua orang, berusaha mengungkap banyak sekali informasi, sok-sokan pengen jadi pahlawan buat semua orang. Tetapi dia juga pinter, dia smart. Sehingga saat dia nyombong, poin dia sok-sokan pengen ngebelain semua orang, dia lakukan dengan cara yang tidak menyinggung banyak orang. Smart dia. Coba kalau misalnya ada caster e-sport yang mengambil posisinya Deddy Corbuzier, perang Indonesia karena isi mulutnya sampah semua gitu kan. Kalau kalian nggak tahu, silakan cek di YouTube, caster e-sport tidak banyak yang bisa secerdas Afil mungkin, yang dia bisa menata data dan berkomunikasi dengan range audiens yang sangat-sangat luas. Itu brand voice-nya si Deddy Corbuzier. Core value-nya apa nih? Kita mengenal si Deddy Corbuzier kayak gimana sih? Kualitasnya dia. Oh, dia open-minded dan dia suka nolong. Dengan cara dia. Yang bikin si Deddy Corbuzier lain daripada yang lain apa nih? Oh, dia secara komunikasi persuasinya bagus. Kok bisa kayak gitu kita tahu? Karena kita ngelihat karir dia dimulai sebagai mentalis. Mentalis itu adalah saat seseorang bisa mempengaruhi mental orang lain untuk percaya terhadap apa yang akan dia lakukan. Dan itu butuh kemampuan mempersuasi yang cukup tinggi gitu. Kalau orang tidak terpersuasi, magicnya tidak akan muncul. See? Dari mentalis dia jadi speaker. Dia jadi host. Dia jadi dia nulis buku. Dia jadi public speaker. Dan akhirnya dia jadi podcaster. Yang semua membutuhkan skill persuasi. Cuma di podcastnya si Deddy Corbuzier, orang bisa dengan nyaman menyampaikan segala pendapat yang dia nggak nyaman sampaikan di tempat lain. Sekuat itu persuasinya si Deddy Corbuzier. Nah, siapakah target audiensnya dari si Deddy Corbuzier? Dia udah bilang sendiri, smart people. Kalau kalian nggak smart, kalian nggak akan paham nih obrolan apa. Ini saat kita ngomongin brand atribut dari seorang Deddy Corbuzier. Nah, yang namanya brand atribut, dia juga berlaku di tataran produk dong. Kalian bisa browsing aja brand atribut dari Apple, brand atribut dari FedEx, itu kayak gimana.
Apple deh. Culture-nya dia gimana? Asalnya dia dari mana? Markasnya dia di mana? Oh, dia di Amerika. Markasnya dia di Silicon Valley. Berarti secara culture dia tech savvy. Atau budaya dia adalah orang yang nggak kagok gitu dengan teknologi. Orang yang aware terhadap teknologi. Itu tech savvy. Brand voice-nya gimana? Di minggu lalu kita udah bahas bahwa si Apple hampir nggak pernah mengkomunikasikan kameranya bagus, layarnya bagus, desainnya bagus. Tetapi yang dia jual adalah kemudahan gitu. Jadi brand voice-nya dia apa? Ya dia simple aja. Simple aja. Bukan yang detail ngomongin teknis, enggak. Dia jarang banget jualan spesifikasi gitu kan. Tapi yang dia jual selalu adalah kemudahan hidup. Cara penyampaiannya juga simple dan fun aja. Core value-nya dia apa? Core value-nya dia ya kemudahan hidup. Dengan pakai produk Apple, hidup kalian jadi lebih mudah. Meskipun harganya akhirnya cukup lumayan. Tapi kan yang penting hidup kalian lebih mudah. Gitu kan? Unique selling proposition-nya apa? Iya, kemudahan hidup tadi. Target customer-nya siapa? Target customer-nya adalah orang-orang yang sibuk, yang nggak cuma pengen ngabisin hidupnya untuk kerja, tapi ada waktu buat keluarganya. Kenapa kayak gitu? Ya karena produk Apple itu nggak cuma produk kantoran kan. Dia ada produk buat have fun juga kan. Dan at some point dia juga pakai warna-warna yang oke juga dipakai sama anak kecil ataupun remaja gitu. Tapi buat cari contoh brand atribut lain di internet banyak. Kalian bisa riset sendiri. Oke. Ini adalah brand atribut. Jadi brand atribut itu akan memperkuat story kalian. Jadi dari story besar, cari nama yang sesuai. Dari nama yang sesuai kita dapetin atribut. Atribut ini akan memperkuat story kita di berbagai platform. Gitu. Nah ini brand atribut itu nggak cuma muncul di logo. Bisa muncul di logo itu dia syukur banget. Tapi kalaupun dia tidak bisa muncul di logo nggak masalah. Yang penting adalah saat berkomunikasi, saat mempublikasikan pesan di berbagai platform, dia konsisten. Logo itu emang mukanya dari sebuah brand. Tetapi yang ditangkap oleh konsumen adalah karakter. Karakter ini kita dapetin dari brand atribut tadi. Kalau kalian mau analisis, semua karakteristik C dari Corbusier muncul kok di sini. Mulai dari produknya si Alpha Rules, pilihan fontnya kayak gimana, kemudian bagaimana dia memposisikan diri sebagai brand ambassador, ataupun dia di platformnya, pilihan bajunya, itu mempengaruhi brand atribut. Dari sini, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau diskusi? Silakan, kalau ada yang mau diskusi. Bapak, saya mau tanya. Yo, gimana Lutfi? Yang 5 poin ini di brand attribute itu, itu bisa kita ambil dari story yang udah kita buat sebelumnya, atau ini tuh bisa kita ambil dari kayak pendapat orang lain, atau ini juga bisa kita ciptakan sendiri dari kayak misalkan sepengalaman kita gitu, kita tuh kayak gini gitu, atau apa yang ingin kita bangun gitu Pak, itu yang mana? Oke, kalau dalam tataran branding produk
itu adalah brand atribut ini adalah apa yang pengen kita bangun. Kalau dalam branding produk. Tapi kalau dalam personal branding, itu balik lagi dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kebutuhan kalian butuh sampai riset tanya ke teman-teman, aku tuh kayak gimana, ya silakan lakukan. Tapi kalau misalnya dari story dan pengalaman kita hidup itu sudah cukup menghasilkan satu brand atribut yang konsisten, ya kita bisa pakai itu. Kayak yang kita lakukan terhadap si Deddy Corbuzier ini kan, kita tidak tanya langsung ke dia gitu. Kita nggak kenal si Deddy secara langsung. Tetapi dari beragam kontennya, kemudian dari perjalanan hidup dan karirnya yang bertahun-tahun, kita bisa simpulkan seperti ini. Itu bisa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian merasa, wah storyku udah lengkap, aku tahu semuanya tentang hidupku, ya nggak masalah. Pakai aja itu. Oke, cari yang memudahkan kalian. Karena kita baru di tugas kedua. Jangan overthinking. Nanti apakah ada tugas yang mengharuskan riset? Ada kok. Jangan khawatir. Pasti ada. Oke? Ada lagi yang lain? Thank you, Lutfi. Mau tanya satu lagi. Kalau yang target customer itu, apa namanya? Kan tadi di contohnya Deddy Corbuzier itu kan smart people ya, Pak. Oke. Selain itu tuh adakah gitu contoh lain gitu, Pak, biar kayak kita kebayang, maksudnya haruskah dengan kata-kata kayak sifat gitu di depannya, atau kayak apa, boleh kalangan tua, remaja, atau lainnya gitu, Pak? Oke. Ini menarik nih. Saat kita ngomongin Upin Ipin, siapakah target customer-nya Upin Ipin? Menurut Lutfi siapa? Anak-anak. Anak-anak yang seperti apa? Yang suka main, yang hidupnya kayak mungkin lebih suka berkelompok gitu mungkin, Pak. Oke, yang kamu sampaikan itu karakter dari tokoh-tokohnya Upin Ipin atau karakter dari penontonnya Upin Ipin? Ayo. Kalau kita ngelihat Upin Ipinnya kan, oke, mereka hidup berkelompok gitu kan. Pertemanannya erat. Itu dari karakternya film Upin Ipin. Tapi penontonnya apakah seperti itu dalam konteks Indonesia? Belum tentu, Pak. Cenderung yang seperti apa? Mungkin yang lagi cari hiburan gitu kali ya, Pak. Ingin mengenang masa kecil juga bisa mungkin. Oke, nah itu menarik lagi nih. Jadi kalau kita simpulkan, penontonnya Upin Ipin ini beragam. Ada orang-orang dari masa 90-an, maksudnya masa kecilnya ada di tahun 90-an, mereka mengalami apa yang dilakukan oleh Upin Ipin. Meskipun mereka udah dewasa, udah punya anak, mereka tetap happy nonton Upin Ipin, karena itu menggambarkan masa kecil mereka. Di sisi lain, ada juga anak-anak yang sepulang sekolah gitu kan, kita ngomongin kondisi normal, anak-anak sepulang sekolah, nonton TV, kemudian daripada nonton sinetron, gosip segala macamnya, orang tuanya, udahlah Upin Ipin aja gitu kan. Kenapa? Karena lebih mendidik karakter gitu. Jadi kalau kita ngomongin target customer-nya dari Upin Ipin, ya mereka adalah anak-anak dari kelas menengah ke atas yang aware terhadap karakter building. Itu kalau untuk anak-anak. Target customer sekundernya siapa? Ya orang dewasa yang hidup di era 90-an yang mengalami kejadian-kejadian seperti kejadian-kejadian sehari-hari seperti yang dialami oleh Upin Ipin. Itu target customer atributnya. Jadi kita saat ngomongin culture, voice, values, unique selling proposition, target customer atribut, itu memang tidak ada satu
daftar lengkapnya itu nggak ada. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian gali nih. Sampaikan 2-3 kata yang bisa mewakili apa yang kalian inginkan. Kayak misalnya culture nih. Culture-nya Dedi kayak gini. Latar belakang keluarganya multikultural, dia family man gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih simpel lagi, kayak misalnya keluargaku ya. Keluargaku kulturnya adalah egaliter. Kenapa egaliter? Karena kami berasal dari budaya-budaya yang berbeda, sehingga berbicara dengan suara keras kepada orang tua itu bukan merupakan ketidaksopanan. Itu merupakan kultur kami gitu. Kultur kami egaliter. Siapa yang lapar duluan silahkan makan duluan. Bukan seperti budaya Jawa yang orang tuanya dulu. Kalau yang tua belum makan, yang muda nggak boleh makan dulu. Nggak kayak gitu. Sehingga brand voice-nya lebih ke family friendly. Tuh, kalau dari keluargaku. Jadi, jangan batasi kalian dengan harus kayak gimana ya istilahnya. Enggak. Apa yang kalian rasakan, itu yang kalian tuliskan. Karena kalau kalian terjebak di daftar istilah-istilah itu, kalian nggak akan berkembang. Kalian akhirnya cuma memilih satu di antara beberapa yang ada di situ. Padahal yang namanya brand attribute itu tidak selalu 5 ini. Ada banyak sekali macam penulisan brand attribute, ada banyak sekali istilah poin-poin dalam brand attribute yang itu poinnya adalah sama aja. Yang paling konsisten itu brand voice. Yang lainnya itu antara satu konsultan dengan konsultan yang lain bisa jadi istilahnya berbeda tapi maksudnya sama. Gitu. Pak, berarti kalau misalkan bisa ditarik kesimpulan tuh target customer itu ini ya, kepada siapa kita menyampaikan value-nya kita gitu. Atau kita enaknya tuh ngobrol atau cocoknya itu ngobrol dengan orang yang seperti apa. Nah, itu. Kita cocoknya ngobrol dengan orang seperti apa. Lebih tepatnya kayak gitu. Kayak misalnya nih, seorang yang sensitif, aku orang yang sensitif nih. Aku nyantai, tetapi aku tidak suka bahasa-bahasa umpatan. Otomatis, target audiensku adalah, target customerku adalah orang-orang yang smart, sopan, tapi santai. Begitu ada yang suka ngumpat, oke, itu bukan golongan saya. Itu di luar dari customerku gitu. Kayak misalnya kalian di kelas juga pasti udah bisa memetakan kan, nyaman ngobrolnya sama siapa. Tinggal ditarik lagi, kenapa sih sebenarnya kalian nyaman ngobrol sama itu aja gitu. Kenapa kok nggak nyaman ngobrol sama yang lain gitu. Ada apa? Biasanya ada karakteristik yang sama di antara kalian, sehingga nyambung. Itu juga yang dimaksudkan di target customer attribute. Atributnya kayak gimana aja sih? Agar ya kita cocok. Kita ngobrolnya nggak repot, nggak susah. Yuk, ada yang resen? Pak, kalau seumpamanya kayak kebalikannya itu gimana Pak? Seumpamanya kan ada itu ya orang yang kayaknya itu friendly gitu. Terus kan otomatis kan kalau dia pengennya menyasar ke orang-orang pemalu gitu gimana Pak? Cara apanya ya? Oke. Kebalikannya gitu. Oke, menarik nih. Yang kita bicarakan di sini, brand attribute itu untuk membangun brand story, gitu kan? Brand attribute itu untuk memperkuat brand story. Jadi, kalaupun karakternya berbeda, tetapi tidak berlawanan, itu boleh. Kalau karakternya berbeda tetapi tidak berlawanan, itu boleh. Misal, culture-nya adalah egaliter. Voice-nya adalah family friendly. Itu nyambung. Tetapi, saat culture-nya adalah konservatif. Konservatif itu adalah orang-orang yang tetap
teguh berpegang pada nilai-nilai norma sosial secara saklek, secara tegas gitulah. Sama family friendly, fun family friendly, otomatis tidak akan nyambung. Karena ketegasan tidak bisa ditegakkan dengan cara yang santai. Ini baru antara hubungan culture dengan voice. Jadi nanti akan ada konsistensi kelima poin ini yang sesuai dengan story kalian. Yang tidak mungkin satu sama lain akan saling bertabrakan. Kalau misalnya voice dia adalah family friendly, fun, kemudian target audiensnya adalah uhti-uhti pemalu, itu masih masuk akal. Karena uhti-uhti pemalu butuh cowok-cowok yang bisa bikin mereka nyaman, percaya untuk diajak ngobrol. Tetapi kalau misalnya target customer-nya adalah uhti-uhti pemalu, tapi brand voice-nya adalah kasar, ngumpat, kan nggak nyambung. Jadi, nyambung itu bukan berarti sama, tapi logis. Karakternya logis. Bisa dibayangin, Nando? Bisa, Pak, bisa. Oke. Ada lagi? Saya mau nanya. Yo. Kalau misalnya customer kita nggak sesuai sama target kita misalnya, Pak. Kan kayak contoh di film Nusarara gitu kan, Pak. Dia dianggap radikal. Gara-gara si Tara itu jilbab dari kecil. Jadi kayak mendoktrin semua manusia tuh kudu berjilbab dari kecil gitu, Pak. Nah, itu gimana cara ngadepinnya, Pak? Apakah kita harus mengubah brand kita atau gimana? Oke, itu nanti ada di PR2. Itu nanti ada di PR2. Yang kita bahas di sini, kita batasin dulu ya. Kita batasin dulu di Comgraph ini adalah gimana caranya kita membangun atribut, kita membangun cerita yang konsisten. Di situ dulu. Kita belum ngomongin bagaimana kalau kita udah berusaha bangun cerita yang konsisten, tetapi audiens nangkepnya beda. Itu nanti beda kasus. Oke, Pak. Thank you. Karena kalau itu dijelasin di sini, overthinking lagi ntar kalian. Ada lagi? Bapak, saya mau tanya lagi boleh? Iya. Gimana lu? Ini bahas yang tugas kemarin sih, Pak. Saya tuh masih agak bingung antara value yang disebutkan di PPT sama story yang disebutkan di Reels gitu. Soalnya saya baca dari jawabannya Bapak itu kalau yang di PPT itu kan menceritakan kisah hidup. Terus kalau yang di story logonya kita tuh sebenarnya mirip-mirip gitu. Soalnya Bapak kan pernah nebak gitu. Story-nya dari logonya salah satu dari teman-teman gitu kan. Itu mirip gitu. Nah, itu apakah penulisannya itu sama atau sedikit dibedakan atau gimana tuh, Pak? Penulisannya sama sebenarnya. Jadi gini, yang beberapa kali kemarin aku nebak itu adalah saat aku ngelihat grafisnya, ya mungkin karena aku udah lama create logo gitu ya. Jadi dari pilihan huruf, dari pilihan warna itu kayak bisa ketahuan, oh orang ini lagi di stage ini. Kira-kira ceritanya pengen ngomongin ini. Atau at some point aku simply ngegodain aja, sarkas aja. Ini logo pribadi apa ingin menyampaikan bahwa kamu tukang paku yang hebat ya? Karena dia ada lingkaran, terus di pojok-pojoknya ada lingkaran-lingkaran lagi kecil. Itu kayak pelang di paku gitu. Ini apakah kamu orang kayak gitu? Itu ngegodain aja sih. Jadi, langsung ke studi kasus aja deh kayaknya. Bentar.